Dan kasus ini izin kami sampaikan Bu Menteri bahwa ini termasuk kasus yang luar biasa yang ditangani oleh Polresta Jogja, karena dari kasus yang kami tangani Bu Menteri, jumlah korban ini paling banyak di seluruh Indonesia. Update terbaru kasus tempat penitipan anak di Jogja. Polresta Jogja resmi tetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Total ada 13 tersangka utama. Di antaranya adalah 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Setelah gelar perkara Sabtu malam, dari hasil pendataan total ada 103 anak yang pernah dititipkan di sana, dan 53 diantaranya dipastikan mengalami kekerasan fisik. Sementara yang lainnya mendapat perlakuan yang tidak pantas. Pihak polisi telah mendalami kasus ini hingga ke struktur kepengurusannya. Dan fakta mengejutkannya adalah daycare ini tidak memiliki izin. Sementara itu kasus ini akan terus didalami oleh pihak berwajib. Tersangka sampai hari ini masih 13 orang. Yang pertama itu inisial DK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EF. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JK. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Nah, 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Terus tadi dari Mas Panji ya, yang menyampaikan bahwa inisial DK ini residivis, masih kita dalami, masih kita akan konfirmasi ke Jawa Tengah tentunya. Untuk motifnya itu masih kita dalami karena memang anak-anak ini namanya memang masih kecil, karena mereka memang takut mengganggu yang lain sehingga mereka melaksanakan pengikatan tali atau pengikatan. Pasal yang disangkakan akan kita kenakan pasal korporasi. Yang pertama pasal 76A contoh pasal 77, atau pasal 76B contoh pasal 77B, atau pasal 76C contoh pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau membiarkan, melibatkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penanganan atau kekerasan terhadap operasionalan daycare ini. Dan nanti terkonfirmasi atau memanggil? Ya kita nanti lihat perkembangan besok, lihat perkembangan pemeriksaan dari pengawas dari MA. Artinya sudah terkonfirmasi bahwa Sudah. bahwa itu memang hakim ya Pak? Ya? Bahwa itu memang hakim sudah terkonfirmasi ya Pak? Iya sudah. Kalau info soal menu makanan yang katanya makanan sisa itu gimana? Nah itu belum kita dalami sampai besok. Dan itu kan dialihkan CCM itu Pak kayak kasus-kasus terdahulu tadi disampaikan sama dari pihak dinas, mungkin ada mengarah ke situ. Jadi ahli yang menyampaikan. Jadi kan kita kan untuk ini kan harus berkolaborasi loh, terkait masalah obat, terkait masalah psikiater. Kita tidak punya kemampuan itu penyidik. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan PDD PPA yang mudah-mudahan bisa mendapatkan bukti dia diberikan obat-obatan atau atau ada kekerasan seksual atau apa, nanti kita menunggu dari stakeholder terkait memberikan masukan kepada kita. Iya benar. Dari semua keterangan wali murid, mereka tidak boleh masuk. Mereka masuk hanya saat waktu mereka mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar.
CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu. Jadi nggak mengarah ke kamar-kamar. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang anak yang diduga korbannya, apakah jumlahnya akan terus bertambah atau 103 itu di hari 103 itu kita lihat dari data yayasan. Oh, data siswa Ya. keseluruhan ya? Iya. Atau di tahun ajaran ini dan? Masih 53. Sampai saat ini itu 103. Iya. Yang kekerasan masih 53 atau sudah? Masih 5. Tapi membuka ini ya Bapak, hotline untuk aduan misalnya yang Iya, benar, hari benar, sebelum peristiwa ini gitu. Benar. Tadi yang disampaikan sama Pak Wali Kota dengan Dinas PPDD-nya, PPA-nya membuka untuk konseling. Kami juga membuka apabila itu dilaporkan suatu tindak pidana. Tapi kan untuk yayasan sama kapsek kan menginstruksikan aturan secara disampaikan tidak terus. Mungkin memang berangkat dari motif ekonomi atau seperti apa? Ya kalau disampaikan sama Pak Kapolres tadi ya benar, sangat benar motif ekonomi, karena masa satu orang harus menjaga 7 sampai 8 orang. Artinya seharusnya kan dia membatasi. Karena dari keterangan juga dari wali murid, mereka dijanjikan satu mis itu 2 sampai 3 anak. Tapi kenapa masih menampung terus? Berarti kan ini memang ada mencari keuntungan. Nanti setiap yang daftar langsung diterima gitu. Ya. Memang satu shift itu berapa misal? Satu shift itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. 4 bulan itu memang 1 juta ya Pak? 1 juta sampai 1,5 juta sebenarnya. Saya sampaikan tadi itu tergantung paketnya. Ada yang full 7 hari, ada yang cuma sampai Sabtu, ada yang cuma sampai Jumat, ada yang dari jam 7 sampai jam 12, ada yang dari jam 7 sampai jam 5, itu semua ada paket-paket gitu. Kalau menegaskan saja dan tindakan kekerasan itu karena anak itu rewel atau apa? Kalau dari keterangan dari para pelaku ya, karena mereka itu menghandle 2 orang, ada 2 orang mis itu menghandle untuk sampai 20 orang, mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan dari mandi, menggunakan baju sampai ini, sehingga diperintahkan untuk Langsung ditanggung. melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Dan berarti akan ada di pengasuh ini sendiri. Kalau gaji pengasuh itu dari 1,8 sampai 2,4. Itu memang perawat semua atau